guys, pengguna YouTube semua dan para subscriber dimanapun Anda berada, di pelosok maupun dimana Anda berada. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang lem ya. Lem yang cocok untuk di mesin ya, di sepeda motor atau terutama ya, karena konten channel ini kan tentang sepeda motor ya. Saya akan menjelaskan penggunaan lem versi saya dan pengalaman saya ketika di sekolah juga ya, pakai lem yang kayak gimana. Nah, di sini sudah ada beberapa merek lem ya. Ini tidak di-endorse ya, tidak di-endorse. Nah, beberapa merek lem ini yang red silicone ya, yang warna merah. Ini apa ini? Distro Clear 100% akuarium ya, ini biasa disebut juga lem akuarium ya. Ada juga yang merek ini, merek Amerika, jenisnya lem akuarium ada. Di sini ada Shimizu. Shimizu ini mereknya beragam. Produknya beragam. Sama ada produk yang seperti ini juga, tapi ini beda merek ya. Saya yang adanya aja. Ada juga merek Blackstone ya, kalau yang lebih bagus Blackstone ada. Blackstone. Nah, di sini biasa yang umum digunakan para mekanik adalah lem Tribon. Lem Tribon ini produknya itu ada dua. Ada yang warna abu keunguan, itu sealer. Sealer jenisnya seperti ini. Ya, red silicone. Oke. Kita akan bahas dulu dari yang red silicone, lem red silicone ya. Untuk lem red silicone sendiri, kalau versi saya sering menggunakan lem red silicone ya, karena setiap mekanik itu berbeda versi ya. Ada yang menggunakan red silicone, ada yang menggunakan Tribon, katanya red silicone kualitasnya kurang ya, luberannya itu selalu menguap di pompa oli ya. Itu memang benar ya, tapi kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masingnya jenis lem. Nah, untuk di red silicone sendiri ini juga ada yang warna hitamnya. Saya biasa pakai yang warna hitamnya. Kenapa jarang pakai warna merah? Karena yang warna merah itu ya warnanya itu gak enak dilihat ya. Banyak yang nyebut di kampung saya atau di bengkel-bengkel sekitar kampung saya juga, banyak yang nyebut lem hide atau wah, banyak lah penggunaannya warna merah. Ini red silicone ya. Nah, kalau versi saya menggunakan lem ini untuk di crankcase ya. Itu versi saya. Kenapa saya menggunakannya di crankcase? Karena menurut saya ini enak. Ini untuk keringnya itu menjadi lapisan karet sealer dan tidak terlalu melekat. Seperti ini. Memang ini cocoknya untuk yang tidak mempunyai packing ya. Seperti ya crankcase itu. Crankcase itu di sini ada transmission copper, distribution gear ya. Untuk mobil ini cocok ya. Saya menggunakan lem ini untuk di crankcase ya. Jadi enak. Ketika kita memasang crankcase kan biasa setelah dilem juga bisa suka dibongkar lagi ya, atau menunggu waktu lama setelah dilem itu karena memastikan ring-ringnya takut gak ada yang ketinggalan ya. Nah, ini misalkan ini contoh, ini misalkan blok crankcase persnelang ya atau gigi ya. Nah, ini bisa diratain ya untuk crankcase sendiri bisa diratain. Dan untuk lem ini ya diusahakan untuk mengalem crankcase, diusahakan itu jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nantinya meluber, dan lubernya itu biasa suka berjatuhan
dan mengempet di pompa oli ya. Jadi ya secukupnya aja ya diratain ya. Ini itu fungsinya itu untuk membuat packing ya, versi saya untuk membuat packing. Jadi bagian-bagian yang tidak ada packingnya ya, seperti bagian crankcase, di persian gear di mobil, transmission cover atau crankcase seperti tadi ya. Biasanya kalau tidak ada packing, saya suka menggunakan ini untuk membuat packing ini, lem ini versi saya ya. Untuk versi saya. Untuk kelemahannya sendiri sih ya yang tadi, yang luberannya itu biasanya suka berjatuhan lalu mampet di pompa oli, tapi jarang sih kalau berjatuhan. Paling suka luber lalu ke gerus, atau kalau di dalam mesin sih luber. Terus jarang sih kalau ini berjatuhan, paling berjatuhan kalau dibersihkan ya, hati-hati juga. Tapi keunggulannya ini ketika dibersihin, ketika kita turun mesin ya, dulunya pernah pakai lem ini, itu enak dibersihin, gak harus dikerok kayak bekas-bekas packing, kayak bekas lem kayak gini nih. Ini kalau ini melekat banget, jadi harus dikerok kalau membersihkan. Nah itu untuk lem ini ya, versi saya lem ini digunakan juga bisa untuk mengelem karet ya, seperti water pump di motor Vario kan itu ada karetnya ya. Kalau dibongkar biasanya, kalau cari karetnya susah, pakai lem ini juga bisa. Tutup klep yang bulat itu, yang bulat kan ada karetnya, nah bisa pakai ini. Ini juga tahan bensin ya, pengalaman saya ini tahan bensin. Untuk mengelem manifold karbu bisa ya, mengelem di blockhead drain ya. Blockhead drain biasanya itu tidak rata ya, jadi suka pakai lem ini. Tapi kalau misalkan rata ya, kalau di blok yang ada packingnya seperti ini, kalau bagiannya itu rata, tidak dikasih lem juga tidak akan bocor. Saya jarang kasih lem di packing yang ada packing, saya jarang kasih lem. Saya memastikan dulu bagiannya itu rata, lalu pasang packing, pasang bloknya langsung. Jadi saya nggak pakai lem ya kalau di bagian situ, nggak, asalkan bagian itu rata dan ngepres, insya Allah nggak bocor. Karena kenapa, kalau pakai lem biasanya suka kan packing gini suka dilem, kebanyakan rata-rata nih dilem sebelah ke bloknya sebelah pakai lem ini. Kendalanya itu kalau ngebersihin, aduh susah amat, minta ampun, harus dikerok pakai cutter, pakai hamplas, aduh itu benar-benar nguras waktu. Tapi kalau dulunya sebelumnya bekas garapan saya itu mempercepat pekerjaan. Atau biasanya pabrik juga jarang pakai lem di bawaan mesin. Saya pernah bongkar mesin yang bawaan pabrik, itu jarang pakai lem, jadi enak ngebersihinnya, itu mempercepat. Tapi ada juga beberapa motor yang mesinnya bawaan pabrik, itu ada yang dilem juga, lem dari pabrik ya, gak tahu lemnya apa itu juga kuat banget. Ada sih, tergantung merek motornya ya, seperti itu. Nah oke, sudah paham ya lem ini. Kalau belum paham tentang lem silikon ini ya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, atau Q&A di Instagram ya, saya akan Q&A di Instagram. Oke, kita tutup, takutnya kering. Yang kedua kita bahas lem akuarium. Lem ini juga bisa digunakan di motor ya. Kalau di mobil ini untuk menempel karet-karet kaca ya, bisa ya. Untuk di motor juga bisa saja untuk mengelem bagian-bagian karet kabel ya. Karet yang dari spool itu kan, dari spool biasanya ada karet, lalu kabel keluar. Biasanya kan kalau karetnya itu sudah lama suka bocor ya ke kabel itu olinya. Nah bisa pakai lem ini, pengalaman saya ya, pakai lem akuarium ini. Ini warna yang bening, ada juga yang warna putih, bisa ini digunakan untuk mengelem karet itu ya, karet yang ada kabelnya ya. Ini juga hampir satu bahan baku dengan ini ya. Oke, kita skip aja selanjutnya ya, udah 2 ya.
kita bahas ini nih, lem yang kuat katanya, plastik steel. Saya juga suka menggunakan plastik steel untuk mengelem baut oli yang selek. Pengalaman saya, baut oli yang selek itu biasanya kan diganjel pakai seng, lalu dia pakai sealer. Itu biasanya suka bocor. Tapi pakai ini juga bisa ya. Langsung masukin aja, gak perlu putar dikit, tahan sampai dia kering. Ini untuk waktu pengeringannya itu 5 menit ya. 5 menit sudah kering, dan untuk keringnya maksimal itu 2 jaman sih. Keringnya maksimal 5 menit juga. Saya langsung pasang kali, gak apa-apa, gak bocor, bagus. Karena kan nantinya dari panas mesin akan cepat mengering. Ini juga bisa untuk banyak crankcase yang rempag ya. Crankcase ketika kita buka magnet, misalkannya blok magnet yang spool basah, misalkan spool basah, buka magnet pakai gak punya tracker, pakai senok ban, gak diganjel pakai lama, crankcase nya itu rempag. Nah, saya suka mengelem crankcase yang rempag pakai ini. Ini bagus juga, recommended untuk mengelem aluminium, metal, kayu ya. Ini serba bisa sih. Mengelem tank, tapi mengelem tank itu suka lemah, suka bocor lagi nih. Saya nggak mencoba lagi, ini pengalaman saya ngelem tank bocor. Cocoknya ini untuk ngelem ya crankcase yang bocor, radiator ya. Biasa itu radiator sudah menjadi harumrah ya kalau di bengkel mobil, itu ngelemnya kayak gini, plastik steel. Untuk ngelem crankcase ya gak bisa lah. Ngelem crankcase atau koper transmisi itu dilem pakai ini terlalu berlebihan ya. Ini cocoknya untuk kayak gitu ya, mengatasi crankcase yang rempag gitu. Bisa lah, blok mesin yang rempag pakai ini bisa. Next kita bahas ini yang terakhir, lem tribone yang melekat banget ya. Kalau dilem sampai ngebersihinnya itu susah. Ini juga banyak produknya ya, nggak tribone aja, ada Tiger gasket, ada apalagi ya, TGF, Tiger, itu sama aja ya, apalagi ya mereknya itu banyak. Fukoro atau Fukaro ya. Kalau yang tahu Fukoro itu yang lem kayak gini, bisa deh komen ya. Tribone, untuk tribone sendiri saya jarang menggunakannya di blok-blok ya, seperti blok kopling. Kalau itu kopling misalkan saya melakukan servis kopling ya, saya jarang memakai lem kayak gini ya. Saya hanya memakai packing aja, seperti yang tadi saya bilang. Saya nggak mengelem ya, nggak mengelem bagian-bagian packing gas ini, saya nggak mengelem. Dan alhamdulillah pengalaman saya nggak pernah bocor. Dari mulai saya servis kopling Thunder, Supra Fit New, yang Grand punya saya, Karisma, itu gak pernah bocor. Gak pernah bocor sama sekali itu. Saya gak pakai lem tribone. Tapi lem tribone ini bisa digunakan untuk packing yang sobek. Pernah saya kejadian ya, malam-malam servis kopling, packingnya sobek, saya lem aja packing yang sobeknya. Saya lem pakai ini, bagus gak bocor ini. Bermanfaatnya itu lem ini, walaupun saya jarang pakai ya, tapi saya selalu stok ini. Cocoknya juga untuk mengelem karet-karet ya. Ini bisa untuk mengelem karet-karet. Terus biasanya kan tutup klep itu ya, yang ada karetnya suka memuai ya. Karetnya susah cari kemana-mana, gak ada. Pakai lem yang kayak gini maaf batuk, pakai lem kayak gini recommended juga ya. Lemnya ini juga cukup melekat, by the way masih baru. Lemnya itu ya cukup agak melekat gitu ya, di permukaan aluminium itu sangat-sangat melekat ya. Tapi ini tidak tahan bensin ya, pengalaman saya pernah mengalami manipul kalbu yang bocor, yang packing plastiknya itu, ini malah meleleh kena bensinnya. Karena nggak ketahan bocornya, jadi ini malah meletup. Itu ada sebesar jarum lah keluar udara dari karbu, sejenis bensin gitu warna biru. Ini melekat banget lem ini gitu.
Tapi lah ini walaupun saya jarang pakai ya, tapi ini cocok juga sih untuk mengelem di plumbing misalkan, bisa sih mengerem karet tutut minyak krem yang sudah aus, ini bisa pakai lem ini ya, lem tribon juga nih. Tapi ada beberapa mekanik yang turun mesin ngelem crankcase-nya pakai ini, alasannya dia luberannya tidak terlalu parah ya. Jadi untuk luberannya itu ya nggak ngegumpal, luberannya itu langsung gigi itu saja. Tapi kalau turun mesin ya kebanyakan lem kayak gini, jadi hasilnya itu kurang baik ya. Banyak juga mekanik yang mengelem packing kertas pakai lem kayak gini ya, itu hasilnya kurang bagus sih menurut saya. Luberannya itu yang kurang enak dilihat ya. Saya jarang pakai lem ya kalau untuk packing kertas ya. Tips dari saya, mending kalian coba deh cara saya. Itu pengalaman saya juga di sekolah ya. Kalau untuk packing kertas itu gak usah dilem. Ngapain dilem? Kecuali kalau permukaannya itu tidak rata. Untuk menutupi bagian yang gap atau celah itu bisa ditutup pakai lem. Tapi kalau misalkan motor baru seperti motor Beat sekarang turun, atau motor yang bagian-bagiannya masih rata seperti magnet basah, kita bongkar magnet basah, bagiannya masih rata, itu bisa jangan pakai lem. Terkadang saya juga suka ratain bagian blok mesin yang kurang rata pakai amplas ya, sisa-sisa lem ya, yang dulu ngegarap mekanik pakai lem yang kayak gini ya. Itu kan susah ya, saya kerik pakai kata ya, saya ratain bagiannya ya, lalu saya langsung nggak pakai lem, langsung masukin packingnya, masukin bloknya, dibaut semua, dipres ya, mengencangannya. Jadi harus ada pola pengencangan bersilang ya, jangan pola pengencangan naratai gitu, berteratai gitu, menyilang ya, biar ngepres ya, kanan kiri atas bawah ya, biar ngepres ya. Ya seperti itulah, sekian dari saya ya pembahasan soal lem ya. Saya akan ngadain Q&A di Instagram ya, nanti saya taruh di link Instagramnya ya, kalian bisa bertanya dan nanti saya akan jawab di video selanjutnya ya, Q&A. Atau yang mau bertanya Q&A juga bisa di di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat ya ilmunya buat kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Untuk sekarang ST channel saya fokus di motor ya, seputar motor ya. Kalian bisa bertanya ya ke saya, atau WA atau DM juga kalian boleh mau bertanya atau apa ya seputar motor ya, boleh ya. Nanti saya WhatsApp taruh di link deskripsi. Oke. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share supaya teman-teman Anda tahu ya tentang penggunaan lem apa ya, tentang seputar video saya. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Tonton juga video-video sebelumnya. Oke. Sekian dan terima kasih.